Pernahkah kamu bertanya, mengapa begitu banyak candi kuno di dunia dibangun menghadap arah yang sama? Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi hampir di seluruh peradaban besar kuno. Borobudur, Prambanan, Angkor Wat, piramida Mesir, kuil-kuil Maya dan Inka, sebagian besar menghadap timur arah matahari terbit. Sejarah resmi mengatakan, ini simbol kelahiran, pencerahan, dan awal kehidupan. Masuk akal. Namun, terlalu sederhana, karena ketika para peneliti mulai membandingkan lokasi dan orientasi bangunan-bangunan ini, muncul satu fakta yang sulit diabaikan. Kesamaannya terlalu presisi untuk sekadar kebetulan. Candi-candi ini dibangun ribuan tahun lalu, tanpa GPS, tanpa satelit, tanpa teknologi modern. Namun sudut hadapannya bisa selaras hingga derajat yang sangat akurat. Pertanyaannya, bagaimana mereka tahu? Dan lebih penting lagi, apa yang sebenarnya mereka ikuti? Disinilah teori alternatif mulai muncul. Teori yang tidak banyak dibahas di buku sejarah. Beberapa arkeolog independen dan peneliti metafisika percaya, candi-candi ini tidak dibangun mengikuti arah mata angin semata, melainkan mengikuti sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat, namun dipercaya. Sangat kuat. Mereka menyebutnya peta energi bumi. Menurut teori ini, bumi bukan hanya bola batu yang berputar di angkasa. Bumi adalah sistem energi hidup dengan jalur-jalur kekuatan yang mengalir di permukaannya. Jalur ini dikenal sebagai ley line. Konon, di titik-titik pertemuan ley lines inilah energi bumi mencapai puncaknya. Dan anehnya, di sanalah berdiri bangunan-bangunan kuno paling megah di dunia. Apakah ini kebetulan? Atau peradaban kuno memang memahami sesuatu yang kini kita anggap mitos? Ley lines digambarkan sebagai garis-garis energi tak kasat mata yang membentang mengelilingi planet ini, mirip seperti jaringan saraf pada tubuh manusia. Di titik-titik simpulnya, energi dipercaya menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih hidup. Menurut teori konspirasi, candi-candi kuno bukan hanya tempat ibadah, mereka adalah penstabil energi bumi. Itulah sebabnya lokasi mereka tidak pernah sembarangan. Letaknya diperhitungkan, arahnya ditentukan, strukturnya diselaraskan dengan langit, matahari, dan bintang. Borobudur, misalnya, tidak hanya candi, tetapi mandala raksasa, yang jika dilihat dari atas, membentuk pola kosmik. Angkor Wat sejajar dengan rasi bintang Draco. Piramida Giza selaras dengan sabuk Orion. Semua ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah peradaban kuno memiliki pengetahuan astronomi dan energi yang jauh melampaui pemahaman kita hari ini? Beberapa teori bahkan menyebut candi digunakan untuk ritual kesadaran, penyembuhan, hingga komunikasi dengan dimensi lain. Namun seiring runtuhnya peradaban-peradaban besar, pengetahuan ini perlahan menghilang atau sengaja dihilangkan. Sejarah kemudian ditulis ulang, difokuskan pada perang, kerajaan, dan kekuasaan, bukan pada ilmu energi, keselarasan alam, dan kesadaran manusia. Hari ini kita melihat candi sebagai objek wisata, tempat foto, bangunan mati. Padahal mungkin kita sedang berdiri di atas mesin energi kuno yang sudah kita lupakan cara menggunakannya. Jadi pertanyaannya sekarang, jika nenek moyang kita memahami peta energi bumi, mengapa kita tidak? Apakah pengetahuan itu benar-benar hilang atau hanya disembunyikan, menunggu untuk ditemukan kembali?